Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Kristus kembali untuk menjemput umatnya atau menjemput miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati pada saat dia memberikan kita kesempatan demi kesempatan saat ini. Kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Biarlah kita mau terus belajar dari teladan Kristus pada saat dia berada di dunia ini. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, umat Tuhan dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Ayatnya terdapat di dalam Yeskiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Di Alfa dan Omega jilid 1 halaman 148. Ya, jadi ini adalah janji Kristus. Ya, bila mana kita menempatkan akan Kristus di dalam hati kita, maka di situ kita akan memancarkan akan terang kita. Apabila kita membiarkan terang itu menjadi kabur, ya maka sebaliknya terang itu hari demi hari akan menjadi kabut dosa. Dan pada saat semuanya itu kita turuti di dalam diri kita, maka itu akan membuat sinar itu redup. Sifat mementingkan diri itu akan dilenyapkan, akan digantikan dengan cahaya terang matahari kebenaran. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Karena kita adalah umat Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi masing-masing kita. Bila mana kita mau berpaut sepenuhnya hanya kepadanya. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, dan itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Tuhan. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Tuhan dengan rendah hati, Roh itu diberikan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314 dan 315. Ya, jadi hanya kepada mereka yang melayani Tuhan dengan rendah hati, Roh itu akan diberikan kepada mereka untuk terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kesombongan di dalam kehidupan kita, karena itu datangnya dari si jahat. Biarlah kita mau belajar dari teladan Kristus pada saat dia masih berada di dunia. Teladan yang begitu sempurna yang dia sudah berikan bagi kita. Ya, walaupun akan banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Ya, bila mana kita benar-benar datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, maka dia akan membantu kita. Biarlah kita juga mau belajar dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh terus bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Ya, inilah janji Tuhan bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati.
bahwa dia akan selalu ada untuk Kristus. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Ya, jadi Tuhan itu mempunyai kasih yang tidak pernah berubah. Kasihnya itu tetap sama, baik waktu dulu, sekarang, dan seterusnya. Biarlah kita mau berpaut hanya kepada Kristus yang satu-satunya jalan kebenaran kita. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan ya bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghiburan itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya, kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Roh Kudus datang sebagai penasehat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Tuhan, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41. Ya, jadi penghiburan itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Ya, jadi inilah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, khususnya yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, betapa pentingnya untuk berpaut sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan kita, dengan kejujuran kita. Maka Tuhan kita yang ada di surga, Dia akan melihat itu dan Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi masing-masing kita. Nah, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, begitu luar biasa. Yesus harus bersabar kepada murid-muridnya. Dia mempunyai roh kepanjang sabaran itu, ya, karena dia tahu murid-muridnya ini datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dia harus menyatukan mereka untuk satu misi yang begitu besar. Ya, banyak dari murid-muridnya yang belum mengerti pada saat Yesus berada di dunia ini. Dia memberikan satu contoh yang sempurna, ya, dan mereka melihatnya itu. Ya, Yesus membuat mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Ya, dan murid-muridnya menyaksikan itu. Tetapi Yesus harus berkorban dulu di atas kayu salib. Sehingga pada saat Yesus mati dan Dia dibangkitkan, disitulah baru murid-muridnya mengerti akan misi Yesus berada di dunia ini. Ini semua oleh karena Dia mengasihi kita. Walaupun Dia sudah di dalam kesakitan sekalipun, Dia masih tetap mendoakan orang-orang itu. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, biarlah kita mau dituntun di dalam jalan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan banyak ya menghadapi tantangan demi tantangan pada saat kita berjalan bersama Kristus. Tapi jangan kita gentar, jangan kita takut, karena Dia akan senantiasa membantu kita. Dia senantiasa menolong kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, biarlah kita mau terus berpaut hanya kepada kebenaran Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya. Dikatakan Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap kita, dan Dia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas kita. Demikianlah firman Tuhan ini. Ya, jadi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam firman Tuhan inilah janji-janji indah Kristus akan kita rasakan. Bahwa setiap janji itu akan Dia genapi satu persatu. Ya, walaupun akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita mau belajar daripadanya. Karena Yesus adalah satu-satunya teladan kita di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di dalam suatu pembelajaran, ya, di situ kita akan belajar begitu banyak ya ajaran yang Tuhan berikan bagi kita, dan pembelajaran itu tidak akan selesai sampai pada
pada kehidupan yang kekal itu. Tuhan masih memberikan kita pelajaran demi pelajaran supaya kita boleh terus mengerti, kita boleh terus memahami akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya mungkin saat ini kita diberikan suatu tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Ya, apakah kita mau melakukan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati kita, ataukah kita hanya mengabaikannya saja? Ini pilihan ada di pribadi lepas pribadi kita. Bila mana kita mau dituntun oleh kuasa Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan menaungi kehidupan kita. Ya, sebagaimana nabi-nabi atau rasul-rasul pada zaman dahulu, ya banyak ya tantangan rintangan yang mereka hadapi di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Ya, tapi mereka sudah mempunyai fondasi yang kuat, oleh karena mereka sudah mempelajari firman itu, oleh karena mereka sudah tahu bahwa mereka hidup bukan untuk manusia, tapi mereka hidup untuk Tuhan. Sehingga pada saat mereka melayani orang-orang di sekitar mereka, walaupun kekecewaan itu mereka hadapi, walaupun mereka mendapatkan penghinaan, penganiayaan, mereka tetap tegar di dalam prinsip kebenaran, karena mereka tahu bahwa mereka lakukan ini hanya untuk Tuhan. Bahwa mereka melakukan ini, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka, sehingga mereka tidak gentar, sehingga mereka tidak ragu lagi. Ya, biarlah setiap ujian-ujian yang kita hadapi setiap hari itu akan menjadi suatu pelajaran untuk kita, karena disitulah kita akan dimurnikan hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu. Ya, karena sebagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus memanggil juga dengan panggilan yang sama bagi masing-masing kita. Dikatakan biarlah Tuhanlah yang akan memenuhi segala keperluan kita atau kebutuhan kita. Ya, karena Dia tahu kesanggupan kita. Karena Dia tahu bahwa kita manusia yang lemah. Sehingga hari demi hari kita boleh mendapatkan kekuatan hanya dari Tuhan. Ya, biarlah dengan doa-doa kita boleh menyerahkan kehidupan kita, boleh menyerahkan beban-beban kita, pergumulan kita di bawah kaki salibnya, sehingga Dia akan meringankan itu, sehingga hook yang kita pikul ini terasa ringan, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun mungkin kita sudah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itulah yang menjadi suatu pelajaran untuk kita, supaya kita tidak mengulanginya lagi, supaya itu menjadi ya pengingat kita bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah suatu hal yang sangat indah, suatu hal yang penuh dengan sukacita. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita terus mengandalkan Tuhan kita yang hidup itu, Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru hari demi hari. Di sini juga dikatakan, banyak orang percaya dan mengaku menuntut janji Tuhan. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus. Namun demikian tidak mendapat keuntungan, karena mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat dari si jahat. Ya, kita menganggap diri kita sudah melayani Tuhan, ya sudah bekerja bagi Tuhan. Kita sudah merasa percaya diri. Ya, jangan sampai kita dininabobokan oleh si jahat. Ya, karena pada detik-detik kedatangan Tuhan ini, setan menjadikan bukan hitam dan putih, dia menjadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Kita harus waspada, kita harus terus berjaga-jaga. Ya, karena setan ini dia mengaum, ya seperti singa itu. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu memberikan kita suatu hal-hal yang membuat kita nyaman, padahal itu hal yang tidak benar. Inilah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kembali lagi
kita menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang dapat membantu kita. Biarlah Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita terus memancarkan akan kasih Tuhan itu kepada setiap orang, sehingga mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.